Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungi firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau Engkau sudah menyertai kami Tuhan di dalam istirahat kami semalam. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan sebentar kami akan merenungi firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pagi hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang saya beri judul, Jangan Tawar Hati. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal 24 ayat 10. Demikian bunyinya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Terlebih-lebih ketika mereka sedang diperhadapkan pada pergumulan yang berat. Tawar hati itu menunjukkan pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan yang sangat mendalam oleh karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh seseorang. Jadi, tawar hati inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi lemah, menjadi kehilangan semangat dan putus asa. Tawar hati dalam ayat firman Tuhan pagi hari ini mengandung pengertian tentang keadaan putus asa yang tidak memiliki pengharapan akan jalan keluar. Saudara-saudaraku, ada begitu banyak orang menjadi tawar hati di saat mereka menghadapi permasalahan yang bertubi-tubi, sakit yang berkepanjangan, atau keadaan ekonomi keluarga yang tak kunjung membaik, karir atau pekerjaan yang belum meningkat, dan lain-lain sebagainya. Putus asa dan tidak memiliki pengharapan akan membuat hatinya menjadi lemah dan pada akhirnya akan berakhir dengan mengeluh, menghujat, bahkan mungkin sampai bisa bunuh diri. Nah, saya mau bacakan cerita yang saya baca di media sosial, kisah tentang sepasang anak kembar. Di sini cerita ini mengisahkan ada seorang anak kembar yang bernama Rolando dan Ronaldo. Mereka terlahir dari keluarga yang berantakan, di mana ibunya itu seorang penjudi dan ayahnya seorang pemabuk dan juga penjudi. Suatu saat ibu mereka meninggal pada saat si kembar masih bayi. Lalu ayah mereka lah yang menemani, merawat mereka sampai mereka sekolah. Namun dia meninggal juga. Oleh karena mereka tidak mempunyai keluarga yang mau menampung, merawat mereka, dan akhirnya mereka ditinggal di panti asuhan yang berbeda. Berita mengenai nasib malang kedua bocah kembar tersebut sempat menghiasi koran berita lokal tempat lahir mereka di negara Meksiko. Kemudian 40 tahun setelah kejadian tersebut, seorang pemimpin redaksi ingin mengetahui di mana bocah tersebut berada.
dan bagaimana keadaannya. Lalu ia mengutus tim wartawan untuk melakukan liputan khusus. Dan akhirnya mereka menemukan si Rolando yang sedang berada di sebuah bar di daerah Guadalajara dalam kondisi mabuk berat, dan nampaknya ia sudah berhari-hari tidak mandi. Kemudian wartawan mewawancarai si Rolando. Mengapa dia sampai jadi begini? Oleh karena tawar hati, maka ia berteriak, "Aku begini karena ayahku. Apa yang bisa Anda harapkan dari anak seorang pemabuk? Inilah aku, seorang pemabuk juga, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya." Lalu sementara itu wartawan yang lain juga menemukan kembarannya, yaitu Ronaldo, di kota Mexico City sebagai seorang direktur sebuah perusahaan internasional yang memiliki keluarga bahagia dan harta yang berkelebihan. Lalu wartawan mewawancarai si Ronaldo. "Apa yang menjadi motivasi Anda sehingga Anda bisa menjadi sehebat ini?" kata wartawan. Lalu si Ronaldo menjawab, "Ayahku dulu adalah seorang pemabuk dan penjudi. Jadi aku ingin membuktikan bahwa aku bisa bangkit dan menjadi orang hebat walaupun aku lahir dari keluarga pemabuk dan penjudi." Nah, saudara-saudaraku, demikian cerita singkat ini. Dari cerita ini kita bisa mengambil pesan moral. Mindset dalam pikiran itulah yang menentukan kemana arah kehidupan yang akan kita jalani. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, itulah yang terjadi. Apa yang kita takutkan, malah itulah yang akan terjadi. Seperti Ayub katakan dalam Ayub 3 ayat yang ke-25. "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku." Jadi saudara-saudaraku, apakah kita melihat sesuatu masalah itu dari sisi negatif, atau kita melihat dari sisi positifnya? Nah, pilihan ini ada di tangan kita masing-masing. Ketika mendapat mandat untuk memimpin bangsa Israel, untuk menggantikan Musa, Yosua telah terlebih dahulu diingatkan oleh Tuhan. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9b. Saudara-saudaraku, jika saat itu Yosua terus tawar hati, pasti dia tidak akan mampu membawa bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Tapi syukurlah, karena pada akhirnya Yosua terus berjalan dengan iman, memimpin bangsa Israel, dan ia juga dikuatkan dengan janji Tuhan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua 1 ayat 3. Nah, saudara-saudaraku, berjalan dengan iman itu bukanlah suatu tindakan yang nekat tanpa dasar, tetapi tindakan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan
mempercayakan diri kepadanya, dan taat kepadanya. Jadi berjalan dengan iman itu berarti tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah pada pemeliharaan Tuhan, karena itu adalah hal yang mutlak bagi setiap orang percaya. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan cobaan melampaui batas kekuatan kita. Karena pada saat yang tepat, Dia pasti akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena itu, janganlah lupa juga untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan dan mengamini setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Marilah kita sambut hari esok dengan iman dan jangan tawar hati lagi. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami, menguatkan kami bahwa Engkau akan selalu menyertai kami, menolong kami, memimpin kami, dan memelihara kami. Asalkan kami tidak tawar hati, asalkan kami mempercayai setiap janji-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan untuk kami mengamini, mampu melakukan firman-Mu, mengamini setiap janji-Mu. Karena itu Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin hidup kami, biarlah Engkau yang memelihara hidup kami, menyertai setiap langkah kami seperti Engkau menyertai dan memberkati Yosua. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Mari kita lakukan firman Tuhan. Jalani hari-hari ini dengan penuh iman dan tidak tawar hati. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.